Halo Mas Husen, apa kabar? Mas Husen Acil, Amrina, halo Amrina, how are you today? Kaifa haluk Amrina? Bentar teman-teman ya, nunggu yang lain dulu ya. Kita membahas hari ini itu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung, atau sering kita gunakan demokrasi perwakilan. Agil Mangkunegoro, selamat datang Agil, apa kabar? Putri Ayu, apa kabar Putri? Mareta, Mareta, tadi kita udah kontak-kontakan Mareta. Mareta itu saya coba mengkoreksi ya masalah absensi itu. Jadi kalau Mareta nanti ada, jadi kalau Mareta ada kesulitan untuk mengisi absensi yang minggu lalu, minggu pertama saya nggak bisa mengedit Mareta. Mareta langsung aja menjawab diskusi di situ. Maka kemudian apa namanya teman-teman untuk bisa mengambil waktu antara jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Sekarang LMS error teman-teman. Saya cek ini error membuka apa namanya kehadiran teman-teman semua. Jadi jam 6 pagi sampai jam 6 sore teman-teman untuk ambil waktu yang kira-kira tidak terlalu banyak orang mengakses data kehadiran semua mahasiswa. Hakiki Ahmad selamat datang. Daeng underscore 4M selamat datang. Karisma Mufid, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Karisma. Makasih Karisma. Putri Ayu, selamat datang. Saufi Jember, selamat datang. Apa kabar? Underscore Riza, titik Safin underscore, selamat datang Riza. Makasih Mas Agil, teman-teman. Rashid Effendi, halo Mas Rashid. Apa kabar Mas Rashid, sehat? Daeng underscore AM, senyum. Makasih Mas Daeng. Afkarina Devi, halo Afkarina. Teman-teman, kemarin saya ada acara di Panitia Pemilih Kecamatan Sukowono bareng-bareng teman HTN. Beda ya memang apa namanya kalau kita tatap muka kemudian online gini. Jadi saya nggak tahu aja satu persatu mahasiswa. Saya nanti ketemu sama teman-teman HTN 1. Saya mahasiswa bawa di semester 5, nah saya nggak tahu, nggak hafal karena wajah kan apa teman-teman. Saya nggak itu hafal wajah ya. Jadi tahu nama tapi nggak hafal wajah. Saya mohon maaf di situ. Teman-teman, kita bahas demokrasi langsung dan tidak langsung di sini. Saya langsung aja teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rabbun karim bantadhu khuluqun adzim fasyurana indal karim. Amma ba'du. Makasih teman-teman kehadirannya di mata kuliah Hukum Pemilu, Hukum Pemilihan Umum. Kemarin saya ada acara di Panitia Pemilih Kecamatan Sukowono. Tapi ya gitu apa namanya karena itu adalah para PPK Panitia Pemilih Kecamatan dan Ketua PPS Panitia Pemilihan setempat, jadi apa namanya kita tidak bisa vulgar untuk bicara panjang lebar karena memang hari ini itu ada rame-rame untuk informasi Jawa Pos hari ini dan juga koran di media digital untuk menunda pelaksanaan pilkada 9 Desember hari Rabu 2020. Itu banyak orang yang menggugat agar pilkada serentak itu ditunda atau dibatalkan. Pendapat tersebut juga layak diterima karena memang pilkada 9 Desember 2020 yang kita laksanakan itu teman-teman karena kita menggunakan pilkada langsung, maknanya pilkada langsung itu seluruh masyarakat bisa memilih langsung calon kepala daerah yang mereka inginkan, dan kemudian dikhawatirkannya itu adalah manakala ada pemilihan kepala daerah secara langsung akan terjadi klaster baru tentang
penularan COVID-19. Itu yang ditakutkan. Namun dampaknya kalau seumpama Pilkada 9 Desember 2020 itu ditunda atau dibatalkan, yang kita khawatirkan teman-teman yakni itu adalah terdapat hampir 210 PLT kepala daerah. Yang mana PLT kepala daerah tadi karena tidak ada kepala daerah definitif yang terpilih, maka kepala daerah digantikan oleh PLT. PLT itu adalah pelaksana tugas. PLT pelaksana tugas itu dia tidak bisa menganggarkan anggaran. Dia tidak bisa PLT itu, contoh hari ini kalau kepala daerah kan Bu Faidah itu menjadi calon kepala daerah Bupati Kabupaten Jember. Maka kemudian PLT-nya yang menjadi bupati hari ini adalah Kiai Mukid. Kiai Mukid sebagai PLT itu tidak bisa kemudian mengajukan anggaran, mengajukan ASN tidak bisa, cuma menjalankan tugas sesuai yang sudah dijalankan. Jadi PLT itu tidak punya wewenang penuh terhadap jalannya pemerintahan di sini. Maksudnya adalah antitesisnya, kalaupun PLT ataupun kepala daerah itu pemilu kada kepala daerah ditunda atau dibatalkan, syahwat-syahwat politik kan kita ada syahwat laki-laki punya syahwat terhadap perempuan, kemudian perempuan punya syahwat terhadap laki-laki, hal itu yang normal. Namun juga dalam politisi itu ada syahwat politik. Syahwat politik itu apa? Syahwat seseorang untuk bisa menduduki posisi tertentu, memiliki kekuasaan adalah syahwat politik, teman-teman. Maka betul yang diceritakan harta tahta wanita, ada syahwat terhadap harta, ada syahwat terhadap tahta jabatan politik tadi, teman-teman. Ada syahwat terhadap wanita, hal ini ada. Maka kemudian seumpama pilkada itu ditunda, syahwat-syahwat politik yang sudah terpendam itu juga akan semakin banyak pengeluarannya. Karena kenapa, teman-teman? Orang sudah punya syahwat, dia berani habiskan uang yang tidak sedikit. Karena kepala daerah itu teman-teman lihat di Kabupaten Jember, yang kita teliti dari Bawaslu juga adalah berapa orang yang sudah memasang banner, berapa orang yang sudah memberikan bantuan. Kan bantuan tidak gratis dalam politik itu. Tidak gratis, teman-teman. Hal itu sudah mengeluarkan uang banyak. Apalagi setiap calon itu kalau ditamui seseorang masyarakat nyangoni, tongket namanya. Tongket itu setong seket itu. Tongket setong seket. Setong seket. Ada tongtus, setong satus gitu. Ada seperti itu. Jadi tiap orang datang dikasih uang, ada yang dikasih sarung, ada yang dikasih baju. Udah habis banyak, kalau nggak kepilih bagaimana? Itu jadi dilematisnya, teman-teman. Putri Ayu, Bapak mohon upload ulang video materinya di YouTube juga nggih, biar yang ketinggalan materi dan susah sinyal masih dapat materi dengan lihat YouTube. Makasih Putri. Pasti Putri akan saya upload ulang, Putri. Langsung kita ke materi lagi, teman-teman, masalah pilkada serentak. Jadi setelah pilkada serentak itu kalau kita tunda, dampak negatifnya itu adalah kita PLT tidak bisa memberikan keputusan strategis. Tapi kalau ada pemilu pilkada serentak, takutnya itu 9 Desember hari Rabu itu akan menyebabkan kemudian klaster baru COVID-19. Mana yang harus kita pilih? Apakah tetap melaksanakan pilkada serentak atau bagaimana? Kalau saya baca dari pemikiran Pak Mahfud waktu ada kita seminar tentang pilkada serentak ini, kayaknya masih tetap jalan, teman-teman. Karena anggaran sudah turun gitu loh. Anggaran sudah turun, dan kemudian dampak negatif dari hari ini rame-rame itu adalah tentang COVID-19 itu. Bagaimana, apalagi hari ini KPU Pak Arief Budiman positif. Wakilnya positif juga, positif COVID. Hari ini informasinya adalah Menteri Agama juga COVID positif, terkonfirmasi itu positif COVID-19. Walaupun kita nggak tahu penularan dari mana. Maknanya kan itu termasuk walaupun ada teori konspirasi, tapi saya nggak bicara teori konspirasi, teman-teman. Saya bicara kenyataan hari ini COVID-19 itu ada dan banyak. Maka itu menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga. Pertanyaan kemudian, Pak Basuki, pilkada serentak 9 Desember 2020 tetap jalan apa enggak gitu. Karena kita melihat corona hari ini yang semakin merajalela, alangkah lebih baiknya tetap kita jalankan, pendapat saya, tetap kita jalankan dengan menggunakan protokol COVID-19 dengan sangat ketat. Saya kemarin bilang di PKK Sukowono tentang itu juga, teman-teman. Tentang bagaimana kita waktu pemilihan menjaga kesehatan dan juga menjaga agar tidak menjadi klaster baru penularan COVID-19. Maknanya apa? Teman-teman juga bisa di sini sebagai relawan, teman-teman bisa menjadi akademisi, teman-teman bisa menjadi KPU ataupun PPK, panitia pelaksanaan kecamatan di desa teman-teman semua, di kecamatan teman-teman semua.
Karena itu menjadi peluang bagus teman-teman sebagai mahasiswa hukum tata negara untuk bisa berpartisipasi di masyarakat sebagai panitia pemilihan kecamatan. Oke, kita kembali pada materi kuliah kita teman-teman tentang demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Dalam konsep kita sebagai negara hukum, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menyatakan adalah Indonesia adalah negara hukum. Maka segala hal dalam bidang peraturan itu mencakup masalah hukum. Demokrasi yang bagaimana teman-teman? Demokrasi yang bagaimana yang dimaksud Indonesia itu adalah demokrasi, kan kita tahu. Yang kita katakan demokrasi adalah kepemimpinan yang from people, to people, and by people. Kepemimpinan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat di sini. Itu merupakan konsep adanya demokrasi. Kemudian apa yang dimaksud dengan demokrasi kita teman-teman? Yang kita gunakan itu adalah demokrasi konstitusional. Demokrasi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah kesepakatan kita bersama teman-teman. Maka kemudian dalam kita bicara masalah demokrasi tadi, kan demokrasi itu kalau kita lihat trias politika ada pembagian kekuasaan. Maka kemudian jabatan eksekutif, jabatan legislatif itu dipilih melalui demokrasi langsung, yakni dipilih oleh rakyat. Ceritanya itu yakni demokrasi kan sistemnya adalah segala hal itu mereka masyarakat memiliki kebebasan mutlak untuk berpendapat. Maka suara berpendapat yang terbanyak itu kemudian yang menciptakan demokrasi. Musyawarah mufakat dalam Islam itu. Muasyawirhum, bermusyawarah itu. Ceritanya itu adalah jenis demokrasi ini itu digunakan pada waktu konsep Romawi dengan sebutan city state atau negara kota. Negara kota itu city state teman-teman. Masyarakat dalam suatu kota, dia itu kemudian apabila ada suatu permasalahan, mereka bermusyawarah untuk menentukan pilihan. Kemudian mereka kemudian memilih kesepakatan. Semua di dalam masyarakat tadi itu memilih kesepakatan mana yang harus dijalankan. Nama itu adalah konsep city state atau konsep negara demokrasi di sini. Kemudian konsep negara demokrasi itu dijalankan kembali dalam konsep yang lebih luas, yakni itu yang dinamakan dengan negara. Negara menggunakan konsep ini yang mana banyak negara menggunakan konsep ini dalam pemilihan, baik itu tingkat desa, tingkat kepala daerah, tingkat eksekutif, dan juga tingkat legislatif. Sedangkan yudikatif kita nggak masuk ini. Di Indonesia menggunakan sistem eksekutif legislatif, baik itu pusat dan daerah, menggunakan adalah teori pemilihan langsung di sini. Teori pemilihan langsung. Jadi masyarakat memilih langsung siapa calonnya. Tapi harus tetap melalui mekanisme siapa calon yang memenuhi syarat di sini teman-teman. Di situ kemudian konsep pemilihan langsung itu yang digunakan di Indonesia. Namun apabila kita lihat Pancasila, sila yang keempat yakni permusyawaratan perwakilan, maka sebenarnya di Indonesia itu menggunakan sistem permusyawaratan perwakilan. Ada orang yang sebagai wakil kemudian dimusyawarahkan, bukan the winner take all sebenarnya, bukan the winner take all, siapa yang menang dia mengambil semua, bukan, tapi konsepnya itu adalah demokrasi kita adalah demokrasi perwakilan. Maka kemudian dari tahun 55 sampai tahun 1909, dari tahun 55 hingga tahun 2003, presiden, bupati, gubernur, wali kota dipilih oleh DPRD. Masyarakat milih langsung DPRD dalam kabupaten ya. Kabupaten masyarakat memilih DPRD dan kemudian DPRD memilih bupati. Di Indonesia dari tahun 1955 hingga tahun 2003, masyarakat memilih DPR, Dewan Perwakilan Rakyat dari partai. Kemudian DPRD memilih presiden. Ini adalah konsep demokrasi perwakilan atau yang kita sebut adalah demokrasi tidak langsung teman-teman. Memilih, kemudian calon yang terpilih dari rakyat tadi, karena mereka perwakilan, mereka memilih siapa presiden yang layak dipilih. Maka yang menentukan presiden adalah 560 anggota DPR RI. Teman-teman nyambung logika saya? Cerita saya nyambung. Kalau nggak nyambung, tolong tulis ya teman-teman. Kalau teman-teman kesulitan memahami, Risma, tolong tulis di pertanyaan ataupun mungkin teman-teman bisa berdiskusi dengan saya di IG Live ini. Itu konsep demokrasi tidak langsung. Maka demokrasi perwakilan itu yang kita jalankan dari tahun 1955 sampai 2003 adalah contoh dari demokrasi tidak langsung. Semenjak 2004 sampai sekarang 2020 yang kita jalankan 9 Desember nanti,
itu merupakan contoh adanya demokrasi langsung. Kenapa disebut demokrasi langsung? Karena masyarakat bisa memilih secara langsung calon yang dia pilih, masyarakat langsung. Dan dengan konsep asasnya itu adalah luber dan jurdil. Apa itu luber dan jurdil? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Apa teman-teman? Risma? Asas pemilu itu? Halo? Teman-teman, asas pemilu itu apa? Pak Zair? Pak Prasetyo Mujinegur, apa asas pemilu? Ada yang tahu? Risma? Ferdiansyah, ayo coba. Tolong tulis di kolom komentar. Apa asas pemilu, Ridwan? Sambil saya tunggu sambil ngopi ya. Apa asas pemilu, teman-teman? Betul, alibi biasa. Betul Mas Albit. Luber dan jurdil. Apa Mas Albit luber dan jurdil itu? Alibi bias, langsung itu maka masyarakat langsung memilih calonnya dia pilih, langsung dia milih. Kemudian setelah dia milih, makasih betul Hildun Sabrina betul, Risma betul, luber dan jurdil. Langsung itu konsepnya masyarakat datang secara langsung. Bukan langsung itu bukan bermakna dia tuh via online, bukan ya. Tapi dia langsung datang ke TPS. Dan kemudian umum, langsung luber, langsung umum. Umum berarti maknanya masyarakat umum. Masyarakat umum semua bisa datang di situ tanpa kecuali, baik PNS, baik itu orang kaya, orang miskin, semua datang kepada TPS, tempat pemungutan suara. Bebas maksudnya apa teman-teman? Bebas itu terserah mereka memilih siapapun, tidak ada paksaan untuk memilih salah satu calon hakiki yang titipan. Masyarakat bebas di situ. Maka kemudian politik uang pada masa tenggang itu tidak diperbolehkan karena itu masuk dalam pidana pemilu. Masa tenang teman-teman. Jadi kayak serangan fajar itu contoh pidana pemilu, tidak boleh di situ. Ada Bawaslu, ada kepolisian. Kalau Bawaslu administratif, kalau kepolisian itu pada pidana pemilu. Langsung umum bebas, tidak ada paksaan orang untuk memilih siapa calon, siapa partai, siapa presiden yang mereka calonkan di situ. Rahasia, karena calon kita itu merupakan rahasia kita. Bukan kita sebarkan saya milih hakiki nih, saya milih Risma nih, bukan. Tapi adalah rahasia kita sendiri siapa calon yang kita hendaki untuk maju sebagai kepala daerah ataupun maju sebagai presiden di sini. Rahasia. Dan maka kemudian rahasia tadi itu, bukti rahasia tadi dibuktikan dengan tinta agar orang tidak memilih kembali. Maka setelah memilih kan tinta di sini, tinta disebutkan situ. Langsung umum bebas, rahasia, jujur dan adil. Jujur dia itu mewakili aspirasinya, adil dia bersifat adil, tidak memilih dua-duanya tapi sesuai dengan pilihan dia. Itu asasnya pemilu teman-teman. Asas pemilu secara langsung di sini. Apakah pemilihan demokrasi melalui perwakilan itu adalah tidak demokrasi? Itu tetap demokrasi. Namun, baik itu demokrasi secara langsung atau tidak langsung, itu disesuaikan dengan kultur negara dan juga sejarah negara dan sosiologis negara. Memang kalau kita lihat praktek korupsi, seringkali kita anggap bahwasanya demokrasi melalui pemilihan umum, baik itu kepala daerah ataupun pemilihan DPRD, presiden, menggunakan perwakilan itu kita anggap korupsi merajalela. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari demokrasi langsung, apakah kemudian tidak ada korupsi juga? Permainan money politik juga banyak. Demokrasi tidak langsung juga banyak. Walaupun hari ini demokrasi langsung yang teman-teman akui atau teman-teman temui adanya orang ngasih uang agar memilih seseorang, maka sebutan demokrasi adalah sering disebut pemilu itu sebagai pesta demokrasi sesungguhnya. Kenapa disebut pesta demokrasi sesungguhnya? Karena orang dapat uang, orang dapat masukan, orang dapat makan, itu kan tidak kerja dapat uang 50.000, 100.000 satu hari kan juga lumayan teman-teman. Tidak minta lagi dikasih gitu. Tidak minta dikasih. Maka kemudian setiap calon itu, calon kepala daerah itu dia harus mempunyai pertama akseptabilitas, akuntabilitas, kemudian akseptabilitas. Yang keempat adalah isi tas. Calon kepala daerah harus punya uang. Kalau nggak punya uang susah dia. Coba teman-teman lihat di Kabupaten Jember, siapa yang tidak punya uang? Semua punya uang. Kepala daerah maknanya dia mampu, dia sudah beres dengan kemampuan dia. Halo Mas Denny Suga, apa kabar Mas Denny? Selamat datang di mata kuliah kami di Hukum Pemilihan Umum Mas Denny. Welcome sahabat Denny. Long time no see, lama nggak jumpa ini.
Oke teman-teman, kita kembali pada mata kuliah kita lagi ya. Apa kabar Mas Denny? Kembali pada demokrasi langsung dan tidak langsung. Kembali pada masalah tadi teman-teman, maka kemudian setiap calon harus memiliki akseptabilitas, akuntabilitas, kemudian akseptabilitas, isitas. Maka dia harus punya biaya di situ. Walaupun ada biaya partai dan juga ada biaya tentang dari independen. Semua punya biaya teman-teman. Tidak ada yang gratis di sini. Tidak ada yang gratis. Maka konsep pemilihan umum kepala daerah tadi itu, yang mana kepala daerah itu dia bisa. Jadi kepala daerah itu yang kita anggap adalah, kita karena sepakat dengan konsep demokrasi langsung, orang bisa memilih secara langsung di sini teman-teman, maka kemudian orang tersebut bisa mencalonkan dirinya, dipilih bisa melalui dua cara, bisa melalui partai politik ataupun melalui independen. Kalau partai politik berarti dia harus cari mesin, siapa 10 suara Kabupaten Jember, 10 suara partai kursi di DPRD untuk bisa mencalonkan dia sebagai kepala daerah atau Bupati Jember. Dan itu tidak gratis, ada biayanya semua teman-teman, ada biayanya. Maka ada hitung-hitungan politis di situ, ada hitung-hitungan politis. Konsep demokrasi langsung, karena kalau menggunakan demokrasi perwakilan, cuma yang milih adalah anggota DPRD Kabupaten Jember, yang jadi seorang bupati cuma mungkin adalah orang politik. Tapi dengan konsep demokrasi langsung, penerapan dari city state yang ada di Romawi itu, dan kemudian digerakkan di Indonesia, banyak negara hari ini menggunakan demokrasi langsung. Amerika Serikat, Korea Selatan, kemudian Inggris, Prancis, mereka menggunakan sistem demokrasi langsung. Jerman memilih seorang pemimpin juga menggunakan demokrasi langsung, karena mereka anggap demokrasi langsung merupakan suatu bentuk contoh demokrasi yang sesungguhnya dibanding demokrasi perwakilan. Maka pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menyatakan adalah pemilihan kepala daerah, gubernur, dan bupati, wali kota adalah demokratis. Demokratis dimaknai apa? Bisa memilih secara langsung penafsirannya ataupun melalui perwakilan. Indonesia sepakat demokrasi kita adalah menggunakan sistem langsung teman-teman. Baik presiden, DPR, DPRD, kabupaten kota provinsi, kepala daerah, bupati wali kota, gubernur, dan juga kepala desa menggunakan sistem mencoblos langsung dengan asas luber dan jurdil di sini. Maka konsep pemilihan kepala daerah itu secara langsung itu menjadi peluang agar masyarakat bisa ikut andil. Kalau semua perwakilannya itu adalah melalui DPRD, ketakutan masyarakat adalah yang dapat uang cuma anggota DPRD. Tapi kalau seumpama kemudian dipilih langsung oleh rakyat, maka kemudian permainan harapannya waktu itu tahun 2004 itu adalah permainan suap penyuap atau money politik. Tidak bisa seorang kepala daerah itu, calon kepala daerah, menyuap masyarakat banyak gitu. Anggapan waktu itu adalah seperti itu. Ternyata prakteknya bisa gitu, walaupun tidak banyak, cuma 50.000, 100.000, kan tidak banyak, tapi kan merata teman-teman. Itu merupakan bagian dari asas kita di sini, asas tentang asas luber dan jurdil, dan juga bentuk demokrasi langsung dan tidak langsung di Indonesia. Oke, saja pertanyaan dari Irma Rovita 13. Pesta demokrasi itu Pak, Bud Faida saja di Desa Silo ngasihkan makanan catering Pak 2 kali sehari. Oh iya. Jadi sebenarnya itu, jadi gini, makasih Irma _Rovita 13. Jadi ada yang disebut dengan konsep money politik, ada sebut konsep itu adalah cost politik. Kalau money politik itu adalah uang, politik uang itu adalah uang yang diberikan pada masa tenggang kampanye. Jadi kan kita ada masa kampanye nih, masa kampanye kita hari ini, kita tahu ada 3 calon kepala daerah, kepala daerah dari Kabupaten Jember teman-teman. Maka dia ada namanya itu adalah money politiknya adalah mana, karena masa tenggang 1 minggu 2 minggu sebelum pemilihan itu adalah money politik, tidak boleh mengasihkan sesuatu, uang ataupun barang, jasa, barang dan juga barang mungkin sembako, itu tidak boleh. Tapi kalau ngasih makanan ini itu merupakan bentuk cost politik, biaya politik teman-teman, biaya politik Irman. Maka kalau pada kepala daerah hampir semua anggota DPRD begitu semua gitu loh. Mereka harus ngasih, kalau nggak ngasih mereka tidak dikenal. Kalau kemarin Bu Faidah tahun 2016 itu dengan sistem kayak seseorang itu ada kesehatan gratis di pinggiran Kabupaten Jember, pinggiran Kabupaten Jember waktu itu tentang kesehatan gratis.
Kan itu termasuk kos politik di sini. Maka kemudian kalau saya jawab pertanyaan Irma underscore Rafita 13, maka pesta demokrasi yang digunakan Bu Faidah itu merupakan cara agar kepala daerah waktu pemilihan 9 Desember 2020 itu bisa menang. Teknik itu, Irma. Pak Basuki itu apa boleh apa tidak? Kalau orang ngasih pasti ditolak. Kecuali kalau kita minta. Kita minta. Kan makna kos politik itu gak cuma bidang uang, tapi ada bidang itu adalah sarung, bisa bermakna itu sembako, bisa bermakna makanan catering teman-teman. Itu kos politik agar seseorang itu bisa memenangi pemilu. Ada juga melalui media sosial. Ada juga itu memberikan uang langsung ke ATM. Itu ada teman-teman. Apa itu uang dari negara? Itu merupakan uang dari paslon. Maka seorang paslon itu harus punya elektabilitas, akseptabilitas, akuntabilitas. Yang keempat penting, isi tas. Isi tas maksudnya apa? Dia punya biaya untuk bisa memenangkan dia sebagai baik itu kepala desa, kepala daerah, bupati, gubernur, presiden. Kalau nggak ada biaya kan sudah susah. Maka kalau kepala daerah itu mau jadi kepala daerah tapi nggak punya kos politik, maka dia ada yang mensponsori, membiayai. Itu juga ada teman-teman. Seperti itu Irma ya. Maka Bu Faida di Desa Silo ngasihkan makanan catering, Pak 2 kali sehari, ya itu cara politik Bu Irma. Semua seperti itu Irma. Ada banyak cara di situ. Ada yang ngisi pengajian, ada ngasih uang, ada ngasih beasiswa juga ada. Itu cara di situ Irma. Dan itu apa diperbolehkan kalau ngasih hari ini karena itu konteks hari ini masa kampanye tidak dipermasalahkan di situ. Yang terpenting adalah tidak hari ini tidak mengumpulkan massa karena mengumpulkan massa Irma itu tidak boleh. Kan dulu ada namanya Irma itu pasukan nasi bungkus Irma. Yang mana konsepnya orang datang demo kasih nasi bungkus. Hari ini kan itu nggak boleh karena khawatirnya itu akan menulari penyakit corona COVID-19 itu. Maka mungkin Bu Faidah menggunakan sistem ngasih makan gratis itu. Ya itu ya Pak, catering 2 kali sehari itu Irma. Itu cara untuk bisa memenangkan kepala daerah teman-teman. Oke, Riri Jamil selamat datang Mas Riri. Siap Mas Riri ikut menyimak Pak. Makasih Mas Riri atas kedatangannya. Apa kabar Mas Riri? Baik Pak, izin ikut belajar. Makasih Mas Riri. Apa kabar Mas Riri? Apa kabar? Mas Subairi, underscore 1805. Apa kabar Mas Subair? Itu teman-teman dalam konsep pemilihan kepala daerah, baik itu dengan sistem langsung ataupun tidak langsung di sini. Maka kalau kita demokrasi perwakilan itu dalam sistem kan kita ada namanya eksekutif, legislatif, yudikatif yang kita akui. Kita pernah menggunakan demokrasi parlementer dengan sistem ada DPR, ada konstituante sebagai bentuk perwakilan dari masyarakat di situ. Tapi ternyata demokrasi perwakilan tidak sesuai waktu kita itu menggunakannya di masyarakat. Karena kenapa? Yang jadi presiden Pak Harto terus. Karena anggapan DPR adalah yang jadi presiden dari tahun 70 sampai 98. Makna dari presiden itu adalah seseorang yang mempunyai pengalaman untuk memimpin Indonesia. 32 tahun Pak Harto memimpin, dianggap Pak Harto itu adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk memimpin Indonesia. Maka Pak Harto sama dengan pemimpin yang ada di Mesir, Husni Mubarak, kemudian di Irak, mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin. Maka orang lain susah di situ untuk bisa menjadi presiden, walaupun Megawati sebagai putri Pak Karno waktu itu. Tapi kan susah. Bu Mega waktu itu cuma jadi presiden tahun 2001 sampai tahun 2003. 2004 diganti Pak SBY. Maknanya apa teman-teman di sini adalah semenjak itu pemilihan presiden dibatasi 2 periode. Kepala daerah 2 periode, gubernur 2 periode, presiden pun adalah maksimal adalah 2 periode selama menjabat sebagai presiden di sini. Karena demokrasi perwakilan tidak bisa berjalan dengan maksimal teman-teman. Yang digunakan semenjak itu adalah demokrasi langsung dengan asas luber dan jurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di sini teman-teman. Agar apa? Agar masalah korupsi atau masalah masyarakat itu bisa memberikan suara. Pertanyaan kemudian, tapi kan demokrasi langsung itu banyak money politik, banyak kerusuhan, banyak ketidakadilan. Iya betul memang. Tapi fakta sejarah apakah kita kembali pada masa lalu? Kan tidak teman-teman. Mungkin adalah apakah kita kembali pada zaman untuk demokrasi perwakilan juga dengan sistem yang sistem Orba kita gunakan? Kan tidak.
Mungkin demokrasi perwakilan yang hari kita jalankan perlu kita perbaiki sedikit demi sedikit, baik itu KPU, penyelenggara, KPU, Bawaslu, DKPP, dan juga kedewasaan seorang pemilih dan calon kepala daerah untuk bisa melaksanakan pemilihan umum, baik itu pilkada, pilpres, atau pilkades dengan jujur di situ. Bukan kita kembali pada masa lalu, bukan. Demokrasi langsung tetap kita gunakan, tapi dengan kita terus perbaiki sistemnya di sini adalah. Yang betul adalah sistemnya. Bukan kita membatalkan semua salah, tidak, tapi adalah kita perbaiki sistem, teman-teman, dalam konsep demokrasi langsung ini. Dari konsep demokrasi langsung ini tentu banyak biaya politik yang dikeluarkan dan tidak bisa dinafikan konsep ini negatif yang membuat jiwa korup terhadap rezim. Betul Mas Riri, itu terjadi Mas Riri. Sistemnya Mas Riri, kelemahannya itu Mas Riri Jamil, demokrasi tidak langsung itu, demokrasi langsung membuat masyarakat itu semakin menganggap pesta demokrasi itu pasti ya bagi-bagi uang gitu loh, bagi-bagi uang. Dan itu kemudian masyarakat kalau dia itu memilih menjadi dan dia mencoba untuk manakala jadi, dia itu ingin mengembalikan modal yang sudah dia keluarkan. Kan gajinya bupati itu 6 juta. Padahal kos politik dia itu hampir 10 M atau bisa 50 M. Pilkades teman-teman, itu habis 3,5 miliar. Pak Basuki bohong, trust me, I know about it. Karena yang jadi panitia pemilih kecamatan adalah mahasiswa saya sebagai perangkat desa. Mereka habis 3,5 M para desa. Uang yang balik dari mana teman-teman? Dari proyek, dari balik nama tanah, dari dana desa. Dari desa hari ini ditarik ke pusat, dari dana ADD, dana dari kabupaten. Itu mereka hitung-hitungan bisa balik di situ. Tapi kemudian masyarakat menerima, iya. Tapi kemudian ternyata manakala kemudian seseorang tersebut menggunakan money politik, dia ingin mengembalikan keuangannya sudah dikeluarkan Mas Riri. Hal itu kemudian menyebabkan daerah tersebut tidak maju. Namun Mas Riri, hari ini itu banyak kepala daerah yang mana mereka tidak mengeluarkan kos politik besar. Dan hari ini dipimpin oleh anak-anak muda Mas Riri. Contohnya Mas Riri, Emil Dardak, muda. Kemudian Gus Ipin waktu itu 26 tahun, hari ini jadi Bupati Trenggalek. Mas Bima Arya, Kabupaten Bogor. Ridwan Kamil. Mereka memanfaatkan media sosial, bukan uang. Mereka memanfaatkan media sosial yang cukup besar dampaknya terhadap pemilihan mereka, baik bupati, gubernur, wali kota di sini. Banyak pemimpin muda hari ini, Pak Abdullah Azwar Anas. Karena anak muda-muda semua. Apakah Pak Anas punya uang banyak? Enggak juga. Tapi mereka memanfaatkan detail, bahasanya swing voter atau suara pemilih muda itu cukup besar suaranya. Maka konsepnya hari ini Mas Riri adalah orang yang menggunakan uang itu adalah orang yang tidak percaya diri dengan kemampuannya. Orang yang menggunakan uang teman-teman, orang yang tidak percaya diri dengan kemampuan dia sendiri. Contohnya, dalam hari ini ada tes CPNS. Manakala seorang calon itu menggunakan pendekatan uang, kedekatan dengan seseorang, kan berarti dia tidak percaya, tidak confident dengan kemampuan dia sendiri. Padahal hari ini Mas Riri ya, semakin kesini, orang dilihat bukan masalah dia dari nasabnya apa, bukan dilihat orang punya uang atau tidak, yang dilihat adalah kemampuan Mas Riri. Maka maknanya kepala daerah ke depan adalah anak-anak muda yang punya kemampuan, karena mereka harta itu adalah bukan masalah uang, tapi relasi, silaturahmi, kemampuan, kecerdasan. Dia bangun marketing digital, itu kemampuan Mas Riri. Yang itu adalah nilainya lebih tinggi daripada uang. Maksudnya adalah memang itu akan menafikan konsep negatif jiwa-jiwa korup. Tapi jiwa korup ini akan tergerus dengan perubahan anak-anak muda ini. Anak muda semakin kesini Mas Riri. Semakin kesini ya, saya lihat itu mereka semakin paham mana pemimpin yang merubah daerah mereka dan mana yang tidak. Itu adalah bentuk dari kedewasaan demokrasi Mas Riri. Ini Mas Riri Jamil bertanya lagi. Oke bentar. Mas Riri _25 juga pernah ada usulan bahwa biaya kampanye oleh negara dilarang kampanye di luar ditentukan oleh regulasi. Itu rencana maunya itu kampanye dibiayai oleh negara, tapi negara nggak bisa memberikan biaya. Waktu itu ada undang-undang politik, itu aspirasinya seperti itu, tapi prakteknya adalah susah. Karena kenapa? Biaya
kita APBN kita fokus untuk membiayai negara, bukan biaya partai politik. Maka partai politik itu, akibat partai politik itu nggak punya biaya, mereka kan harus menghidupi diri mereka. Partai politik dapat uang dari mana teman-teman? Dari anggota mereka yang masuk di DPRD, yang masuk dalam pemerintahan menteri. Contoh di sini. Kenapa Pak Prabowo Subianto Gerindra masuk pemerintahan Pak Jokowi? Karena rugi teman-teman. Kita bukan sistem sistem seperti Amerika Serikat, yang mana apabila Partai Demokrat itu kan di Amerika Serikat ada dua partai. Partai Demokrat, ada Partai Republik. Manakala Partai Republik ini jadi hari ini Donald Trump, maka Partai Demokrat sebagai kabinet bayangan. Dia tidak dapat apa-apa. Sedangkan di Indonesia, partai walaupun dia tidak menyalonkan Pak Jokowi, dia tetap bisa dapat biaya. Karena kenapa? Dia masih masuk di dalam parlemen di sini, DPRD. Mereka dapat biaya. Mereka dapat gaji. Dan 40% dari gaji DPRD itu, atau DPRD kabupaten kota, provinsi, dan DPR RI itu masuk dalam rekening partai politik, teman-teman. Maka partai politik dapat uang dari situ. Dan situ kemudian, teman-teman, apabila dia masuk dalam sistem pemerintahan, maka dia bisa bermain anggaran di situ. Contoh hari ini, partai PDIP dapat uang dari mana? Dari Menkumham, dari partai mana tuh? PDIP. Kalau Golkar dari Partai Perdagangan, Menteri Perdagangan dari Golkar. PKB itu dari Menteri Dinas Ketenagakerjaan, dan juga dari Dinas Ketenagakerjaan dan Disnakertans, dan dari Kementerian apa itu? Kakaknya Pak Mohaimin Iskandar, teman-teman. Partai itu transmigrasi itu loh, dan desa tertinggal itu dari itu. Kan dana dari situ, teman, pengelolaan anggaran partai politik. Maka kalau dia masuk dalam lingkaran pemerintah, mereka bisa menghidupi partainya di situ. Maka biaya kampanye tidak bisa tuh anggaran partai dikasih biaya anggaran segini itu harapan, tapi aspirasinya hari ini tidak ada, teman-teman. Maka kemudian kayak Perindo punya perusahaan sendiri dengan sebutan PT MNC, kan perusahaan media. Maka mereka manakala kampanye gratis di situ. Kemudian Partai Nasdem dengan Metro TV-nya. Kemudian Golkar waktu Abu Rizal Bakri dengan TV One-nya, kan mereka punya media masing-masing. Partai Demokrat Republik di Amerika Serikat pun mereka punya TV masing-masing untuk bisa mendapatkan uang di situ. Karena partai politik harus mempunyai sumber biaya, teman-teman, agar partai politik tadi itu bisa hidup. Organisasi juga harus punya usaha, agar kenapa? Dia tidak mengandalkan untuk meminta-minta. Tekniknya adalah sekali dia minta-minta, seterusnya dia akan minta-minta. Sekali kita minta-minta, sekali kita ngemis, selama kita ngemis, maka kemudian adalah kembangkan jiwa usaha. Partai politik hari ini banyak yang mengembangkan jiwa usaha, teman-teman. Dia tidak mengandalkan biaya dari mana, tapi dia mengembangkan usaha yang dia untuk bisa menghidupi partainya di sini. Kita pun sebagai mahasiswa saya pun juga bagaimana kita bisa mandiri, agar dia tidak tangan di bawah terus, tapi kita berusaha tangan di atas. Maka kembangkan skill untuk kita bisa berwirausaha, teman-teman. Maksud saya seperti itu. Menurut pendapat Bapak bagaimana? Itu sudah saya jawab, Mas. Ya, saya jawab, Mas Diri. Karena hari ini belum eksekusi anggaran itu belum ada. Karena negara masih fokus membiayai infrastruktur, membiayai anggota DPRD. Kita agak sistem seperti biaya partai politik dulu ada, tapi itu nggak bisa dieksekusi, Mas Diri. Halo Bu Eka, selamat datang di mata kuliah kami, Bu Eka. Beliau Subahar, itu Mas Riri ya, masalah tentang biaya kampanye yang dari partai politik itu belum ada, dan itu digerakkan di Indonesia. Maka konsepnya yang saya rasakan adalah hari ini itu partai politik berusaha untuk mandiri, partai politik berusaha untuk bisa mendapatkan dana segar dari banyak macam. Maka kemudian apabila banyak anggota DPRD-nya itu masuk, anggota partai politiknya masuk di DPRD kabupaten kota, ataupun memenangi bupati, gubernur, wali kota, dia pasti partainya sejahtera di sini, teman-teman. Maka kemarin Megawati itu mengkritik, kan kita ada namanya deklarasi kami,
ada Gatot Nurmantio, ada Refli Harun yang mendeklarasikan kami di situ. Kata Bu Mega nyondongnya gini, kata Bu Mega waktu itu, bisa di media internet ada teman-teman. Kalau mau jadi presiden, ya mau partai politik Don, bukan melalui seperti itu. Itu betul, biaya aspirasi. KPA 212 kan bentuknya seperti partai politik hari ini. Tapi dia bukan, alat kelaminnya bukan partai politik. HTI pun alat kelaminnya kan dia seperti organisasi. Harusnya berbentuk, kalau kita organisasi berbentuk partai politik agar mengakomodir suara-suara di bawah. Tapi semakin hari ini kan partai yang kecil-kecil susah masuk DPRD karena ambang batas 4% teman-teman. Ambang batas 4%. Demokrasi langsung kita, partai kecil-kecil kayak Perindo, kayak Hanura, kayak PSI, kayak PKPI, ataupun partai idaman Haji Roma Irama, itu susah masuk di DPR RI karena ambang batas 4% ini yang cukup sulit dipenuhi. Kok bisa sulit dipenuhi? Karena partai baru. Partai baru mereka harus menguasai dari Sabang sampai Merauke agar mereka terpilih di situ. Maka teman-teman, jadi presiden harus dari partai politik, tapi kalau dari mau teman-teman mau jadi gubernur, bupati, wali kota, bisa dari partai politik dan juga dari independen di sini. Independen di sini teman-teman. Mungkin teman-teman mengenai demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung ada yang bisa kita diskusikan kembali, monggo bisa ditulis di kolom komentar. Mas Jamil, ada feedback Mas Jamil tentang jawaban saya Mas Jamil? Demokrasi langsung di sini kalau kita lihat Indonesia gunakan demokrasi langsung. Ada juga yang gunakan demokrasi tidak langsung. Kan kembali pada sistem pemerintahannya, ada pemerintahan demokratis, ada pemerintahan sosialis, komunis, ada pemerintahan kapitalis, tergantung sistemnya teman-teman. Di Indonesia menggunakan sistem demokrasi. Kepemimpinan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi itu apa teman-teman? Demokrasi itu melakukan wujud kesetaraan. Makna demokrasi adalah kesetaraan. Setiap orang bisa. Tapi anak kandung demokrasi adalah partai politik. Dan kalau anak kandung demokrasi partai politik kan tujuan untuk kekuasaan tuh. Karena kalau kita bicara politik, kita bicara kekuasaan. Maka kekuasaan tadi didapat melalui pemilihan langsung ataupun pemilihan tidak langsung. Dan Indonesia hari ini untuk bisa mendapatkan jabatan kekuasaan, baik eksekutif dan juga legislatif, adalah melalui pemilihan langsung. Maka partai politik sebagai mesin partai politik sebagai mesin pemenangan, ada teknik, ada cara bagaimana kemudian bisa memenangkan pemilihan kepala daerah di sini. Contoh kalau di Situbondo kita itu mendekati 3 kiai besar di Situbondo, 3 pondok pesantren, kita bisa jadi tuh. Kalau bisa jadi kepala daerah kalau kita deket sama beberapa pondok besar. Kalau di mana tuh, kalau di Jember ini saya kurang tahu ya. Jember peta politiknya. Kalau di Jember mungkin kalau dekat sama pondok pesantren, dekat sama dekat sama daerah pinggir-pinggiran, karena pemilih swing voter banyak kan dari pedesaan, pinggir-pinggiran kota Jember, Sukowono, Kalisat, Silo, itu kan suara-suara besar dibanding kota Jember ya. Kalau kota Jember ini kan pintar-pintar teman-teman orangnya, mereka bisa memilih. Tapi pinggiran kayak Puger, kayak Jombang, Gumuk, masih kan itu orang pinggir-pinggiran yang perlu pendekatan langsung. Maka kemudian calon kepala daerah, kalau teman-teman menjadi kepala daerah, harus disiapkan dari sekarang. Siapkan bagaimana Pak Basuki harus mempunyai elektabilitas. Elektabilitas berasal dari mana? Dekat masyarakat. Teman-teman gabung di organisasi masyarakat yang mana mungkin teman-teman bisa berkecimpung langsung, berhubungan langsung dengan masyarakat. Karena itu nggak ada ruginya. Maka teman-teman senyampang masih mahasiswa harus aktif di organisasi kemasyarakatan, apapun itu. Tapi saya nggak recommended tentang LSM ya, lembaga swadaya masyarakat, yang karena banyak LSM negatif hari ini. Tapi teman-teman organisasi masyarakat baik itu keagamaan ataupun sosial atau wirausaha, agar teman-teman dekat langsung berhubungan dengan masyarakat. Contoh ada HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, teman-teman masuk ke situ yang fokus pada tani. Ataupun teman-teman bisa ngurusi pada baik itu yang teman-teman di NU, Muhammadiyah atau organisasi lain, atau teman-teman yang beragama lain bisa di gereja dan lain, teman tuh untuk ikut masuk di organisasi tersebut. Agar apa? Teman-teman punya kedewasaan bagaimana menghadapi orang people by people di sini. Itu merupakan modal teman-teman untuk bisa teman-teman berdewasa dalam politik di sini. Maka politik tidak hanya di dalam
perguruan tinggi, tapi lebih luas adalah politik itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Maka harus terus berdekatan dengan masyarakat di sini. Riri, menurut Pak Bas, kira-kira mengenai pengaturan threshold di Indonesia apakah sudah ideal atau belum jika komparasikan dengan negara lain? Kalau kita electoral threshold, Mas Jamil, parliament threshold itu 4%. Kalau 4% berarti yang hari ini masuk, Mas Jamil, itu ada terbesar PDIP, Gerindra, kemudian Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, P3 apa lagi ya? PAN, P3, Hanura nggak masuk, PSI nggak masuk, PAN, Hanura, PKS. Maka sebenarnya kalau kita bicara 4% ini sulit, Mas Jamil. Karena 4% ini menyebabkan partai-partai kecil susah. Maka kemarin itu adanya gugatan judicial review ke MK. Kan itu kemarin itu adalah partai-partai yang ada di DPR RI hari ini kan dia berusaha untuk menguatkan posisi teman-teman. Dengan cara apa? Mereka membuat semakin tinggi. 4% nanti bisa 4,5% atau bisa jadi 5%. Kalau dari 4% jadi 4,5 hingga 5% menyebabkan partai politik itu yang kecil-kecil susah untuk masuk di parlemen di sini. Tapi itu merupakan wujud demokrasi. Kemarin digugat itu Mas Jamil dengan konsepnya itu adalah kalau kita menggunakan sistem multi partai itu tidak tinggi-tinggi. Kemarin 2,5. 2,5 itu ada banyak partai, ada 15 partai masuk di DPR RI di sini. Parliamentary threshold ya. Dengan sistem 2,5% di situ. Ternyata kalau semakin banyak, kurang efektif teman-teman. Maka alangkah baiknya mungkin ya, pendapat saya Mas Jamil, tetap kita di 4% aja. 4%, jangan turun ke 3,5. Karena kenapa? Karena itu adalah pendewasaan kita berpolitik. Semakin dewasa partai, kan kita tahu ada partai-partai baru. Bisa jadi saya juga bangun partai sendiri, partai Basuki, atau Mas Jamil buat partai HES, itu bisa jadi buat partai. Konsepnya kalau partai-partai baru, bagaimana kedewasaan partainya? Apakah bisa mencukupi perwakilan, apakah dikenal masyarakat, dan tidak tahu. Maka konsep 4% ini nanti akan dinaikkan kembali. Agar kenapa? Partai-partai yang masuk di DPR itu adalah partai yang terpilih secara sejarah, secara keterpilihan, dan juga secara kekuatan rakyat teman-teman. PBB juga nggak masuk, Partai Bulan Bintang juga nggak masuk di DPR RI Mas Jamil. Maka harapannya ke depan tidak banyak partai, cukup partai mungkin ada 5-6 partai yang kuat, yang bagus, itu yang menentukan arah politik kita, tidak terlalu banyak partai. Sedangkan partai kecil-kecil, bagaimana partai kecil-kecil masuk terhadap partai besar, kayak di Amerika Serikat. Amerika Serikat cuma partai Republik dan Demokrat. Tapi yang harus teman-teman ketahui, ternyata partai di Amerika Serikat tidak cuma partai Republik dan Demokrat. Ada di negara bagian mereka punya partai-partai kecil yang lain, dan mereka masuk ke dalam, kalau asasnya sama, mereka masuk ke partai Demokrat dan mereka masuk di partai Republik sesuai asasnya ya, karena mereka punya ideologi masing-masing. Partai Republik di Amerika Serikat punya ideologi, Partai Demokrat juga punya ideologi. Jadi partai-partai kecil yang sesuai ideologi mereka akan masuk di situ. PSI yang kita lihat hari ini kan dia nggak masuk ya, nggak masuk. Walaupun PSI rame, adanya Giring Niji mau nyalonkan diri sebagai presiden tahun 2024. Itu saya tanya kemudian, itu serius Giring Niji mau nyalon presiden 2024? Tak jawab, ya namanya orang kayak Basuki nyalon presiden nggak ada masalah, namanya orang mendeklarasikan itu. Tapi kan lihat partai PSI juga nggak masuk di itu kan, sebagai PLT PSI, Giring kan dalam logika hukum kita teman-teman, logika politik hukum kita, PSI aja nggak masuk di DPR RI, maka kemudian PSI tapi dapat bagian dengan bagian apa? Wamen. PBB siapa? Perindo kan juga nggak masuk di parlemen. Tapi kan anaknya Haritanu sebagai wamen Menteri Pariwisata. Mereka dapat bagian lah, karena orang itu manakala mencalonkan seorang presiden, manakala presiden itu jadi pasti ada bagi-bagi kue di situ Mas Jamil, bagi-bagi kue, baik di DPR RI sebagai ketua komisi, ataupun di menteri, ataupun di lembaga negara. Lembaga negara Mas Jamil itu termasuk bagian-bagian, bagi-bagi kue lah, bagi-bagi kue. Saya pun kadang-kala kaget ya konsep Pak Jokowi merangkul Pak Prabowo dengan Pak Prabowo dijadikan Menhan dan juga Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan Perikanan itu. Cara Pak Jokowi dengan cara seperti itu, wow, saya mikir, wow. Pak SBY dulu tidak sampai seperti itu. Pak Jokowi berani merangkul lawannya itu. Tapi dengan cara merangkul itu teman-teman, karena mungkin Pak Jokowi ada orang Jawa, dengan cara merangkul seperti itu, padahal masyarakat banyak yang memilih Pak Jokowi,
dan juga banyak memilih Pak Prabowo. Seakan-akan Indonesia terpecah menjadi dua di situ. Tapi Pak Jokowi mau merangkul Pak Prabowo dijadikan menteri. Apakah Pak Prabowo mau? Mau. Karena kenapa? Pak Prabowo lihat tahun 2024 teman-teman. Karena Pak Prabowo juga punya kepentingan untuk di tahun 2024 Gerindra itu adalah bisa menangkan. Maknanya apa teman? Politik itu adalah cair. Tidak ada hal yang pasti dalam politik. Cair teman-teman. Nggak ada musuh, nggak ada lawan. Yang ada adalah kepentingan di sini. Presiden tersebut saat ini digugat, iya. Presiden tersebut digugat yang saya bilang parlemen tersebut tadi itu masih nunggu ya digugat di judicial review ke MK. Kayaknya tetap Mas Jamil, kayaknya tetap. Karena itu will politiknya, keinginan politik ingin merampingkan partai politik multi partai kita. Karena multi partai kita kalau terlalu banyak tanpa kualitas yang bagus, itu juga kurang maksimal di sini teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Teman-teman ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis teman-teman ya. Hujan di Kabupaten Jember. Oke, teman-teman ada pertanyaan Mas Didi? Mas Tommy, halo. Tadi ketemu Fadila, ada pertanyaan dulu. Teman-teman ada pertanyaan, tolong ditulis saja ya. Ini hujan di Kabupaten Jember. Itu Mas Ri ya, masalah parlemen threshold, presidential threshold. Kita karena ada ambang batas keterpilihan tadi, tapi saya yakin dengan konsep perwilikan MK tidak akan serta-merta menyetujui tentang pembatasan 3,5 atau 2% karena inginnya adalah merampingkan partai politik di Indonesia. Karena semakin banyak presiden juga kurang luas untuk bisa bergerak. Di DPR RI kalau partainya juga terlalu banyak juga kurang maksimal untuk mengambil kebijakan di sini teman-teman. Bagaimana partai tidak terlalu banyak tapi berkualitas. Tidak terlalu banyak tapi berkualitas di sini agar pemilihan umum kita, demokrasi kita secara langsung bisa memilih calon DPRD, kepala daerah yang betul-betul memumpuni di sini. Buat partai politik sulit dong Pak Bas? Enggak sulit. Silakan buat partai politik. Tapi diuji pada pemilihan umum apakah mereka bisa masuk di DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ataupun masuk di DPR RI di sini teman-teman. Itu ya masalah demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung di Indonesia. Karena hari ini ramai kita tentang 9 Desember 2020 hari Rabu. Silakan teman-teman hadir di TPS untuk memilih calonnya teman-teman semua, khususnya di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo. Silakan Anda pilih calon yang teman-teman mumpuni. Pak Basuki nerima uang apakah boleh gitu? Nerima makanan tadi apa boleh kayak di Silo tadi? Silakan kalau teman-teman mau. Toh itu juga orang ngasih, Anda tidak minta gitu kan. Kita lebih baik adalah hanya memberi tak harap kembali bagi sang surga menyinari dunia gitu. Hanya memberi tak harap kembali bagi sang surya menyinari dunia. Maknanya kemana kalau kita bantu seseorang itu dengan ikhlas tanpa ambilan tertentu teman-teman. Hal itu pun saya laksanakan dalam beberapa pilkada. Kita nggak mengharap apa-apa, yang penting kita bantu agar calon yang terbaik ini yang terpilih. Tapi saat jadi amanah mereka lupa sama kita. Resiko politik di sini teman-teman. Saat orang itu jadi kemudian lupa, itu resiko. Kita sakit hati dong, nggak usah sakit hati, ya udah anggap aja sodakoh gitu. Mas Jamil bertanya, Riri titik Jamil 25, bagaimana tanggapan Bapak mengenai pemazulan Bupati Jember baik kacamata legal formal dan politik hukum? Itu saya jawab udah di YouTube saya Mas Jamil tentang pemazulan politik dari DPRD, dan itu Mas Jamil bisa cek di YouTube saya di masalah itu ya. Itu sebenarnya konsep di mata kuliah pemerintahan daerah Mas Jamil. Mohon maaf saya batasi dulu Mas Jamil masalah itu ya, karena saya di mata kuliah politik hari ini saya bahas masalah hukum pemilu. Nanti Mas Jamil tanggapan ini sudah ada di YouTube saya. Termasuk kan hari ini itu berkas gugatan pemakzulan bupati belum diajukan ke Mahkamah Agung pertama. Kedua, pemakzulan Bupati Jember, kacamata saya segala legal formal itu sudah saya jawab di YouTube saya Mas Jamil. Ada di YouTube saya. Kacamata legal formal dan politik hukum sudah ada Mas Jamil. Mas Jamil cek di YouTube saya. Saya jawab itu di video-video YouTube saya di Basuki Kurniawan. Pemilih cerdas, pemilu berkualitas betul. Kalau pilkada hari ini serba dilematis Mas Jamil, apalagi kalau Mas Riyadi bilang pemilih cerdas,
pemilu berkualitas, harapan seperti itu. Kita ada harapannya. Masalah kita PR bersama pemilu hari ini demokrasi langsung adalah bagaimana itu bisa sehat, kemudian bisa demokratis, banyak orang milih, itu harapan seperti itu. Kemarin saya di Sukowono juga jelaskan, saya nggak panjang lebar di Sukowono, nggak bicara masalah terlalu detail masalah politik. Tapi saya yang utama dalam pemilu itu kesehatan, kemudian keamanan, baru kemudian adalah keadilan di sini. Itu yang menjadi poin penting di sini, teman-teman. Pemakzulan Bupati Jember itu belum, Mas Jamil ya, belum ada pengajuan ke Mahkamah Agung, maka nggak bisa digugat, nggak bisa dieksekusi di Mahkamah Agung. Kacamata legal formal Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah boleh, tapi itu politik. Kemudian sampai hari ini tuh belum Mas. Sebenarnya hitung-hitungan yang pemakzulan bupati itu sebenarnya hitung-hitungannya di tanggal 9 Desember 2020 pemilihannya itu. Sebenarnya itu hitung-hitungannya. Tapi kayak salah langkah kayaknya. DPRD salah langkah. Karena memang nggak mudah. Maksudnya nggak mudah masyarakat lebih kenal DPRD atau lebih kenal bupati. Lebih kenal bupati, teman-teman. Bukan DPRD. Saya waktu itu survei, ternyata masyarakat di Kabupaten Jember lebih kenal bupatinya daripada DPRD. Maknanya manakala seorang bupati itu kemudian dimakzulkan, masyarakat akan lebih condong kasihan pada bupati yang dimakzulkan. Itu ceritanya sama kayak Pak SBY pada tahun 2003 diturunkan jabatan oleh Bu Megawati dengan konsep beliau sebagai Menko Polhukam diturunkan. Prakteknya apa, Mas Siri? Yang terjadi kemudian Pak SBY jadi presiden tahun 2004 sebagai presiden Indonesia. Ada sistem orang tuh kasihan. Kepala desa, bupati, kepala daerah, gubernur, kalau orang tuh kasihan itu kan yang membalikkan hati Gusti Allah, teman-teman. Jadi ada unsur politiknya itu, mungkin cara DPRD salah langkah mungkin ya. Ataupun itu cara politik mungkin. Tapi mungkin masyarakat yang saya nilai di sini adalah masyarakat lebih condong pada kasihannya di situ. Kayaknya yang diuntungkan dengan cara DPRD ini bupati kayaknya. Pendapat saya ya. Mungkin saya mudah-mudahan penilaian saya salah, mudah-mudahan. Saya tanya Riyadi Syafa _07 Mas. Riyadi, signifikansi peran relawan demokrasi yang dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih, bagaimana tanggapan jenengan, Pak? Gini, relawan demokrasi itu kan masyarakat, untuk biar masyarakat memilih secara langsung, karena hari ini Mas Riyadi kan masyarakat nggak bisa kampanye ya. Kampanye itu loh, datangkan pedangdut, datangkan orang dalam satu lapangan, tidak diperbolehkan karena masa Covid, Mas Riyadi. Karena relawan demokrasi dibutuhkan agar masyarakat tuh mau datang ke TPS gitu. Khawatir kita tanpa ada relawan demokrasi ini, masyarakat itu tidak datang ke TPS. Masyarakat kan takut loh. Ada Covid, takut loh, teman-teman. Banyak takut ini. Kita aja ke kampus hari ini ada ketakutan loh, kita itu deketan sama siapa. Kemudian kita mau salaman sama siapa, ada ketakutan. Tadi saya ketemu Mas Tommy, mau salaman juga mikir-mikir juga gitu. Karena rumah saya jauh di sini. Maka kemudian relawan demokrasi dibutuhkan agar partisipasi kualitas pemilih semakin bagus, agar masyarakat memilih di sini, teman-teman. Teman-teman kalau ada pertanyaan tolong tulis dulu ya. Bentar, saya ke kamar mandi bentar. Kalau ada pertanyaan silakan. Oh, Mas Riyadi relawan KPU. Makasih Mas Riyadi, sangat terhormat bisa sama Mas Riyadi ini. Irma Sofia, Mas Riyadi bentar ya, saya kamar mandi bentar. Tolong kalau ada pertanyaan teman-teman tulis dulu ya.